Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hebat luar biasa bagi kita semua. Perkenalkan, kami tim Semekatul Asma mewakili dari SMKN 12 Malang. Kami di sini merupakan peserta lomba yang diadakan oleh Universitas Widya Agama Malang dengan nama lomba Engine Tune-up sepeda motor. Baiklah, di sini sudah ada sebuah unit Honda Vario yang memiliki masalah mesin tidak mau hidup. Kita coba untuk starter. Tidak bisa, kemudian kita coba untuk kickstarter juga tidak bisa. Kemungkinan penyebabnya celah busi terlalu rapat, kemudian celah klep terlalu renggang, dan masalah pada karburator. Di sini juga ada permasalahan pada kelistrikan. Untuk lampu sen tidak mau berkedip, dan juga untuk klakson suaranya yang kecil perlu kita lakukan penyetelan. Pertama-tama sebelum melakukan tune up pada sepeda motor, kita siapkan terlebih dahulu alat-alat 3D tool. Kemudian kita siapkan buku pedoman reparasi sebagai acuan kita saat melakukan penyetelan nanti. Yang kita periksa pertama kali yaitu memeriksa volume oli mesin. Kita lepaskan dipstick oli, kemudian kita lap menggunakan kain macun, lalu kita masukkan kembali. Nah, untuk standarnya pada BPR ini yaitu sebesar 0,7 liter atau 200 ml. Nah, di sini ketinggian oli masih berada di atas maksimum. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada busi. Kita lepaskan terlebih dahulu center body menggunakan obeng. Kemudian kita lepaskan center body dari sepeda motor. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada busi. Kita lepaskan cop busi terlebih dahulu, kemudian kita gunakan kunci busi untuk melepaskan busi. Berikutnya kita lakukan pengukuran pada celah busi menggunakan fuller gauge. Untuk ukuran standarnya yaitu sebesar 0,80 sampai 0,90 mm. Di sini dengan ukuran standarnya pada celah busi fuller gauge tidak bisa masuk. Nah, jadi jika ujung elektroda pada busi masih utuh atau tidak berkurang, maka hanya perlu kita lakukan penyetelan pada celahnya saja. Namun jika ujung elektroda sudah berkurang, maka busi ini perlu kita lakukan penggantian. Kemudian kita ganti busi dengan yang baru, lalu kita lakukan pengukuran juga. Nah, di sini fuller gauge bisa masuk, yang berarti celah busi sudah tepat. Kemudian kita pasangkan kembali. Lanjut pemeriksaan pada celah katup. Kita lepaskan jok motor terlebih dahulu. Lalu kita lepaskan jok motor dari sepeda motor. Lalu kita lepaskan baut cover cylinder head. Lalu kita lepaskan cover cylinder head. Sebelumnya kita posisikan terlebih dahulu piston berada di titik mati atas pada langkah akhir kompresi. Kemudian kita perhatikan pada gear camshaft atau gear noken as, tanda strip harus segaris dengan permukaan atas cylinder head. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada celah klep. Untuk standarnya pada bagian in yaitu 0,14 mm sampai 0,18 mm. Kemudian kita periksa kerenggangan klep. Nah, di sini fuller gauge tidak bisa masuk, menandakan bahwa celah klep terlalu sempit. Kita lakukan penyetelan karena celah klep terlalu sempit. Kita longgarkan terlebih dahulu umur pengunci setelan katup. Kemudian kita longgarkan baut setelan katup dan kita bersihkan terlebih dahulu permukaan fuller gauge dari gemuk atau oli. Kemudian kita masukkan fuller gauge. Untuk penyetelan yang tepat yaitu fuller ditarik agak seret, kemudian permukaan pada fuller tidak meninggalkan goresan. Jika sudah ketemu setelan yang pas, kita kencangkan mur pengunci setelan katup sambil kita tahan baut setelan katup. Kita periksa celah klep bagian X. Untuk standarnya yaitu 0,22 sampai 0,27 mm. Nah, di sini fuller gauge bisa masuk, yang menandakan penyetelan celah klep bagian X sudah tepat. Setelah penyetelan selesai, kita tutup kembali cover cylinder head. Kita melakukan penyetelan, kita coba hidupkan sepeda motor. Kita lakukan penyetelan pada karburator. Penyetelan dilakukan pada campuran udara dan bahan bakar. Kemudian kita lakukan penyetelan putaran stasioner pada karburator. Pertama-tama kita tancapkan terlebih dahulu kabel takometer ke kabel busi.
Kita atur putaran stasioner di 1600 sampai 1800 rpm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada rem. Pertama-tama kita lepaskan terlebih dahulu baut exhaust manifold. Setelah itu kita lepaskan baut penahan knalpot. Kita lepaskan knalpot dari sepeda motor. Kemudian kita lepaskan mur as roda. Lalu kita lepaskan roda dari sepeda motor. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan pada rem belakang. Kita lakukan 3 pengukuran, yaitu 2 bagian samping dan 1 tengah. Kita lakukan pengukuran menggunakan jangka sorong pada ketiga sisi tadi. Kemudian kita kunci. Kita baca hasil pengukuran. Di sini terbaca 2,60 mm. Pengukuran berikutnya yaitu kita ukur diameter dalam tromol menggunakan jangka sorong. Kemudian kita baca hasil pengukuran. Di sini terbaca 131 mm. Sedangkan untuk batasnya yaitu 131 mm. Setelah selesai kita pasangkan kembali roda belakang ke sepeda motor. Kemudian jangan lupa kencangkan mur as roda. Lanjut kita pasangkan knalpot. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada rem depan. Kita lepaskan baut pada kaliper. Kemudian kita lepaskan kaliper dari roda depan. Setelah itu kita lepaskan baut penahan kampas rem. Kemudian kita lepaskan kampas rem. Kita lakukan pengukuran menggunakan jangka sorong untuk mengetahui ketebalan kampas rem. Di sini terbaca 2,16 mm. Nah, jika celah pada kampas rem sudah rata, maka kampas rem perlu kita ganti dengan yang baru. Nah, untuk pengukuran selanjutnya kita lakukan pengukuran ketebalan piringan. Sebelumnya kita kalibrasi terlebih dahulu alat yang akan kita gunakan. Kita ukur ketebalan piringan menggunakan alat yang sudah kita kalibrasi tadi. Kemudian kita baca hasil pengukuran. Nah, di sini terbaca 3,13 mm. Sedangkan untuk batas minimumnya yaitu 3 mm. Kemudian kita pasang kembali komponen yang kita lepas tadi kembali seperti semula. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan keolengan disc brake. Alat yang kita gunakan yaitu dial indikator. Pertama-tama kita kalibrasikan terlebih dahulu dengan cara menekan atau menempelkan dial indikator hingga jarum besar berputar 1 putaran dan pada jarum kecil menunjukkan angka 1. Kemudian kita putar roda 1 putaran sambil kita perhatikan jarum besar bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini jarum besar mulai bergerak ke kiri 1 strip. Terus 2 strip, kemudian 4 strip, kembali ke 0. Nah, tadi jarum besar bergerak ke kiri sebesar 4 strip, sedangkan untuk 1 strip nilainya 0,01, sehingga bila dibaca jumlahnya yaitu 0,04 mm. Sedangkan untuk batas servisnya yaitu apabila sudah mencapai 0,10 mm. Kita periksa jarak main bebas under rem di antara 20 sampai 30 mm. Setelah selesai kita lakukan pemeriksaan pada sistem kelistrikan. Kita lakukan pemeriksaan pada aki. Kita lepaskan bodi depan sepeda motor. Kemudian kita lepaskan baut penahan aki. Setelah dilepas baut penahan baterai, kita lepaskan kutub negatif terlebih dahulu sebelum melakukan pelepasan baterai. Setelah kutub negatif terlepas, kita lanjut lepaskan kutub yang positif. Berikutnya kita gunakan multitester untuk mengukur tegangan aki. Kita arahkan selektor ke skala volt DC. Nah, di sini terbaca tegangan 11,46 volt. Sedangkan untuk standarnya yaitu harus di atas 12 volt. Karena tegangan aki berada di bawah standar, maka aki perlu dicas ulang atau diganti dengan yang baru. Kemudian kita pasangkan aki yang baru. Kita ukur tegangan aki yang baru menggunakan multitester. Nah, di sini terbaca 12,90 volt yang menandakan tegangan baterai sudah berada di atas standar. Pada saat pemasangan aki yang baru, kita pasangkan kutub positif terlebih dahulu. Barulah kita pasangkan kutub yang negatif. Sekarang kita coba untuk double starter. Nah, di sini double starter sudah bisa berfungsi dan terlihat bahwa salah satu lampu utama mati. Maka perlu kita lakukan pemeriksaan.
Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada lampu utama. Kita lepaskan baut cover lampu. Kita lepaskan cover lampu dari sepeda motor. Setelah itu kita lepaskan fitting lampu dan kita ambil lampu. Kita lakukan pemeriksaan pada lampu menggunakan multitester. Selektor kita arahkan ke skala ohmmeter. Kita letakkan probe hitam ke massa lampu, kemudian probe merah ke salah satu terminal lampu jauh atau lampu dekat. Di sini pada terminal lampu dekat tidak mengeluarkan bunyi, sedangkan pada terminal lampu jauh mengeluarkan bunyi yang menandakan filamen lampu jarak dekat putus. Maka lampu ini kita ganti dengan yang baru. Kita pasangkan lampu yang baru ke fitting lampu, kemudian kita pasangkan fitting lampu kembali seperti semula. Kita periksa lampu sen. Nah, untuk bagian kanan berkedip, dan untuk bagian kiri lampunya tidak mau hidup atau mati. Lakukan pemeriksaan pada lampu sen. Kita lepaskan lampu sen dari headlamp, kemudian kita lepaskan lampu dari soketnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada lampu sen menggunakan multitester. Di sini multitester tidak mengeluarkan bunyi yang menandakan lampu sen sudah putus. Maka perlu kita ganti dengan yang baru. Setelah itu kita pasangkan bola lampu yang baru ke soket lampu sen. Kemudian kita pasangkan ke headlamp unit. Setelah selesai kita pasangkan kembali headlamp unit ke sepeda motor. Kita pasang kembali baut penahan headlamp. Selanjutnya kita lakukan penyetelan pada klakson. Kita lepaskan mur penahan klakson. Selanjutnya kita setel baut penyetel yang ada di balik klakson. Kemudian kita coba. Klakson sudah berbunyi dengan nyaring. Berarti kita sudah melakukan penyetelan pada klakson. Setelah itu kita pasangkan kembali baut penahan klakson. Setelah selesai kita pasangkan kembali cover bodi depan ke sepeda motor. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada lampu rim. Kita lepaskan cover lampu belakang. Berikutnya kita lepaskan cover dari sepeda motor. Berikutnya kita lepaskan fitting lampu rim. Setelah itu kita lepaskan lampu rem dari soket fitting. Kemudian kita periksa menggunakan multitester. Nah, multitester di sini tidak mengeluarkan bunyi, menandakan bahwa filamen lampu rem putus. Maka perlu kita ganti dengan yang baru. Kita pasangkan lampu rem yang baru ke soketnya, kemudian kita pasangkan ke lampu belakang. Setelah melakukan proses tune up, kita pasangkan kembali part-part yang kita lepaskan tadi. Setelah melakukan tune up, kita coba kembali. Kita kontak on. Kemudian kita coba reading. Nah, bagian kiri sudah berkedip. Kemudian bagian kanan juga sudah. Dan lampu rem juga sudah terkunci. Kemudian klakson sudah. Kita coba. Nah, ini sudah bisa. Nah, alangkah baiknya jika sepeda motor kita dilakukan perawatan secara berkala, seperti pemeriksaan volume oli mesin agar mesin menjadi lebih awet, kemudian pemeriksaan busi agar performa motor tetap stabil, pemeriksaan celaka led agar mesin tidak berisik, kemudian penyetelan pada karburator agar mesin irit bahan bakar dan bertenaga. Juga kita lakukan pemeriksaan pada rem sebagai keselamatan bagi pengendara. Untuk kelistrikan kita selalu memeriksa tegangan pada aki agar double starter bisa berfungsi dengan baik, kemudian lampu-lampu untuk membantu penerangan pengendara saat malam hari, kemudian untuk klakson sebagai isyarat atau tanda bagi pengendara lain. Baiklah, mungkin itu saja dari kami tim Smeka Klosma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.